Halo, selamat malam pemirsa. Kembali lagi bersama saya, Laila Fatul, dalam Breaking News malam ini. Pada tanggal 24 September 2024, dosen mata kuliah Reportase dan Investigasi Berita kembali memberikan tantangan kepada mahasiswa KPI semester 5, yakni membuat sedikit contoh tentang teknik reportase dan investigasi berita yang akan ditampilkan di depan teman-teman kelas yang dilakukan secara berkelompok. Alhamdulillah, pada kesempatan kemarin saya dan teman-teman dapat menyelesaikan tugas teknik reportase dan investigasi berita dengan baik, walaupun masih banyak kekurangan yang akan kita pelajari lagi untuk kedepannya, dan masih ada sistem yang belum terjalani dengan baik. Tapi tidak masalah, semua masukan kami terima dengan baik. Semoga kedepannya kami bisa menampilkan teknik reportase dan investigasi berita dengan lebih baik lagi. Selanjutnya ada berita tentang materi perkuliahan pertemuan ketiga teknik reportase dan investigasi berita yang akan saya serahkan kepada Fatul yang berada di tempatnya. Terima kasih kepada Laila di studio. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi yang telah kita bahas pada pertemuan ketiga. Bapak Dr. Adi Kusuma selaku pengampu mata kuliah ini kemarin mereview beberapa materi yang sebelumnya pernah kita bahas, seperti pada mata kuliah jurnalistik yang kemarin yang membahas tentang berita dan juga wawancara. Nah, sedikit membahas di sini bahwa wawancara adalah proses penyampaian pesan dari pewawancara kepada narasumber dengan tujuannya itu mencari informasi sebanyak-banyaknya. Jadi dalam wawancara itu harus mengandung 5W1H. Jika tidak mengandung itu, maka dipastikan informasinya tidak cukup akurat. Nah, selain itu juga, kita juga masih mengingat reportase. Reportase adalah pengumpulan sebuah berita yang kemudian hasilnya akan disebarluaskan kepada masyarakat. Nah, jadi untuk melakukan wawancara ini ada kiat-kiat atau ada beberapa yang harus diperhatikan, seperti bagaimana kesopanan kita saat bertanya. Terus ketika ingin mewawancara, kita harus memilih narasumber yang tepat gitu. Dan selain itu juga, jika narasumber yang kita tanyakan ini bertele-tele tidak memberikan jawabannya, kita harus mencari tahu maksud dari jawaban yang diberikan narasumber itu apa. Jika memang di luar dari konteks itu, maka pewawancara itu bisa mengendalikan pertanyaannya gitu, agar jawaban dari pertanyaan itu langsung kena ke intinya gitu, tidak perlu basa-basi, karena kan kita nggak pernah tahu ya kondisi di lapangan seperti apa gitu. Dan pewawancara ini atau reporter ini yang tentunya di lapangan harus bisa mengambil tindakan secara cepat gitu. Apalagi kalau misalnya beritanya langsung disiarkan seperti sekarang ini. Juga siapkan pertanyaan pamungkas ya, pertanyaan yang gitu. Jadi sebisa mungkin kita itu pewawancara harus punya ilmu juga, jangan asal sembarangan bertanya gitu, karena bisa jadi kita yang malah dijebak oleh wawancara kita. Nah, ada apa aja sih persiapan yang dilakukan saat wawancara? Pertama itu kita menyiapkan materi atau topik ya, pembahasan apa yang akan kita bahas, kita baca dulu terlebih dahulu. Terus kemudian kita mencari narasumber yang tepat ya, kalau bisa kita juga mencari tahu profil dia itu seperti apa. Nah, terus yang selanjutnya itu menentukan arah permasalahan. Jadi agar tidak bertele-tele ya, langsung bertanya pada ketujuannya. Terus mengenali sifatnya.
Juga sebelum itu kita harus membuat juga janji wawancaranya apabila kepada orang-orang tertentu atau orang-orang sibuk. Terus juga menyiapkan daftar pertanyaan. Ini yang penting ya, jangan sampai kita menanyanya itu tidak sistematis dan itu bisa membuat orang lain bingung untuk menjawab pertanyaan kita. Terus yang terakhir adalah penyiapan mental. Nah, penyiapan mental ini sangat penting ya teman-teman dalam dunia jurnalistik, karena selain dibutuhkan keberanian, ini juga dibutuhkan mental yang kuat. Bagaimana ketika reporter tidak mendapatkan hasil wawancara yang memuaskan atau keadaan kondisi lapangan yang tidak sesuai prediksi. Kemudian ada macam-macam wawancara. Pertama, wawancara terbuka. Jadi wawancara terbuka itu dilakukan di depan halayak umum gitu. Terus yang selanjutnya ada wawancara tertutup. Kalau wawancara tertutup itu biasanya dilakukan di dalam ruangan, jadi tertutup. Mungkin hanya ada beberapa orang doang yang akan mewawancarai dan ada pers juga yang akan mencatat kesimpulannya. Terus yang selanjutnya ada konferensi pers. Jadi konferensi pers ini biasanya dilakukan ketika suatu lembaga gitu kan ingin menyampaikan informasi kemudian mengundang pers gitu. Nah, itu disebut dengan konferensi pers. Terus ada kelompok. Nah, wawancara ini dilakukan secara berkelompok. Terus ada juga wawancara individual, itu wawancaranya sendiri-sendiri gitu, kayak ya individu. Terus ada wawancara terpimpin. Kalau wawancara terpimpin ini biasanya ada pimpinannya dari suatu lembaga, bisa jadi dari presiden atau pimpinan Kapolsek, Kapolda dan sebagainya. Jadi wawancaranya itu terpimpin ya, kayak berkelompok dan ada pemimpinnya. Terus yang terakhir ada wawancara bebas ya, kayak bebas aja gitu. Nah, mungkin teman-teman cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, saya kembalikan kepada Laila di studio. Oke Laila, terima kasih atas informasinya. Pemirsa, tadi adalah berita terakhir yang menutup perjumpaan kita pada malam hari ini. Semoga kita dapat bertemu di lain waktu dan lain kesempatan. Jangan kemana-mana, karena di jam 7.00 akan ada berita breaking news pagi yang akan disampaikan oleh rekan saya. Selamat malam dan selamat beristirahat.